kedua mobil ini akan mendapatkan improvement untuk IMS 2025. Penasaran apa aja perubahannya? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Di sini ada Citroen C3 dan di sana ada Citroen C3 Aircross. Kedua mobil ini menjadi jagoannya Citroen untuk jualan di Indonesia nih Sobat Setir. Karena mobil yang ini merupakan fokusnya untuk anak muda, baru menikah, masih tinggal berdua. Sedangkan yang itu fokusnya untuk keluarga baru yang sudah memiliki anak. Karena dia memiliki konfigurasi 7-seater dan perubahannya ini juga memberikan efek kecanggihan dan kenikmatan berkendara dari kedua mobil ini. So, daripada penasaran, ya ikutin terus videonya sampai habis. Let's go. Pertama-tama kita mulai dulu dari Citroen C3 Aircross. Karena C3 Aircross ini mendapatkan perubahan yang paling banyak nih Sobat Setir. Kalau kita mulai dari segi eksteriornya, perubahan yang pertama ada di bagian lampunya. Kalau kita ingat dulu lampunya menggunakan halogen multireflektor, sekarang sudah menggunakan proyektor nih Sobat Setir. Yang dimana seharusnya terangnya pasti terjamin lebih terang lagi dibanding versi pendahulunya. Seperti itu Sobat Setir. Dan gak hanya di bagian sini saja, karena di bagian samping juga ada perubahan nih, yaitu di bagian spionnya. Di bagian spion sekarang pelipatannya sudah bisa otomatis alias menggunakan retractable mirror, karena di varian pendahulunya itu ngelipat spionnya manual, harus pakai tangan didorong gitu Sobat Setir. Dan gak hanya ini aja, karena di bagian dalam juga banyak perubahan. Yuk kita masuk. Nah, masuk ke dalam, kuncinya juga sekarang berubah nih Sobat Setir. Untuk kuncinya udah menggunakan model yang flip key. Tuh, seperti itu. Jadi kuncinya udah nggak yang anak kunci kaku kayak gini ya. Ini juga untuk penyimpanannya lebih compact juga karena lebih kecil, dan ya stylenya jadi lebih bagus aja sih bentuknya. Tuh, nice banget ya. Nah, masuk dalam, perubahan yang pertama kali kelihatan adalah di bagian sini nih Sobat Setir. Di bagian AC-nya. AC-nya sekarang udah beda. Dia udah menggunakan model yang digital kayak gini. Kalau Sobat Setir ingat, dulu Setir kanan pernah nyobain C3 Aircross, kita bawa jalan-jalan. Nah, unit yang itu, atau unit yang pre-facelift-nya gitu ya, itu menggunakan desain AC yang putar-putar atau kayak knob kompor gitu. Nah, sekarang AC-nya udah digital, jadi udah ngikuti perkembangan zaman lah Sobat Setir. Nice banget. Nah, gak hanya itu Sobat Setir, karena sekarang udah ada high central console nih di bagian tengah sini. Kalau Sobat Setir ingat, dulu C3 Aircross itu dia buat naruh tangannya atau armrestnya itu dari yang nyambung ke joknya tuh. Jadi begitu kan. Nah, terus bawahnya kopong aja. Sekarang itu sudah ada penyimpanannya nih di sini Sobat Setir. Tuh, dia lumayan dalam, lumayan besar juga, dan juga multifungsi. Bisa buat kita naruh tangan kayak gini kalau lagi nyetir. Nah, si konsol ini nggak hanya sebatas konsol aja, karena dia juga ada fungsi lain. Ada di bagian belakang. Di bagian belakang itu terdapat sekarang 2 buah ventilasi AC tambahan, dan ada 2 buah charging port juga. Jadi untuk ngecharge, sekarang bisa ngecharge colok di bagian sini. Dan untuk AC-nya juga bisa dari sini gitu. Walaupun memang kita sama-sama tahu ya bahwa C3 Aircross ini kan memiliki ventilasi AC juga di atas atau ventilasi udara. Tapi sekarang ditambahin di sini, jadi pendinginannya bisa lebih maksimal lagi Sobat Setir. Nah, kalau kita lihat nih, selanjutnya di bagian power window-nya sekarang tuh dia udah menyatu. Karena kalau Sobat Setir ingat, dulu dia cuma 2 di bagian pintu, di bagian door trim-nya untuk kaca kanan dan kaca kiri depan, tapi yang di belakang itu dari bawah sini. Nah, sekarang udah enggak, sekarang udah menyatu semua. Jadi satu komando, yaitu di bagian door trim driver. Ini sih jadi lebih compact lagi, lebih gampang lagi ya untuk penggunaannya. Dan tambahan lainnya adalah di bagian safety-nya Sobat Setir. Sekarang di bagian safety-nya, airbags-nya udah nambah 4, jadi totalnya ada 6 buah airbags. Karena di varian pre-facelift-nya itu hanya 2 buah airbags di bagian kanan dan di bagian kiri. Sekarang udah ada 4 totalnya di dalam mobil ini. Tentunya lebih safety lagi, dan gak hanya itu aja, karena di belakang sekarang udah ada jok ISOFIX. Mari kita intip. Nah, karena C3 Aircross ini adalah mobil yang cocok untuk keluarga, maka di bagian tengah ini juga ditambahin ISOFIX sekarang Sobat Setir. Lebih tepatnya di jok bagian kanan. Kenapa? Ya karena kita sama-sama tahu ya bahwa jok ISOFIX itu fungsinya untuk memasang atau nge-attach baby seat dengan lebih safety lagi. Jadi nanti baby seatnya akan kekunci ke bagian si besi yang ada di sini nih Sobat Setir. Tuh. Jadi untuk bawa baby di C3 Aircross aman. Yang dimana makin sempurna lagi nih mobil family-nya dari C3 Aircross. Mantap. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Nah, Sobat Setir berlanjut ke C3 di bagian eksterior sebenarnya tidak ada perubahan detail kecil-kecil gitu ya, melainkan perubahannya ada di bagian warnanya. Kalau kita ingat, dulu C3 itu menggunakan warna zesty orange, yang warna orange yang ngejreng gitu ya.
yang kayak si C3, E-C3 yang di sana dia pakai Zesty Orange. Sedangkan untuk C3 sekarang itu menggunakan warna Cosmo Blue, yang dimana ini juga sempat menjadi warna jagoannya di C3 Aircross gitu. Jadi udah meninggalkan Zesty Orange, sekarang fokusnya ke warna Cosmo Blue. Yang dimana kalau kita lihat perpaduan antara warna Cosmo Blue dengan warna putih di bagian roofnya itu nice banget Sobat Setir. Berasa banget Prancisnya begitu. Dan perubahan selanjutnya ada di bagian interior. Yuk kita masuk. Sama juga seperti unit C3 Aircross, di unit C3 ini sudah mendapatkan foldable key juga nih Sobat Setir tuh. Tentunya dia jadi lebih compact, penggunaannya lebih simple dan juga lebih gaya ya, dibanding menggunakan anak kunci yang seperti ini, karena ini merupakan anak kunci yang emergency-nya gitu. Nice. Nah, perubahan selanjutnya ada di bagian sini Sobat Setir, di bagian head unitnya. Kalau Sobat Setir ingat dulu head unitnya itu warnanya lebih ke putih-putih orange gitu, sekarang dia menggunakan warna khaki, yang dimana si 10-inch infotainment-nya ini itu sekarang sudah sama seperti yang digunakan di Citroen C3 Aircross juga gitu. Ini sih emang salah satu head unit yang bisa dibilang simple, tapi tetap bagus gitu ya, dan interface-nya sih gue suka banget. Nah, nggak hanya ini aja, karena sekarang untuk unit C3 ini sudah mendapatkan instrumen cluster yang fully digital. Karena zaman dulu, kalau Sobat Setir ingat, varian yang sebelum ini, itu dia modelnya yang kayak kalkulator gitu ya, yang masih simple banget, sederhana banget. Sedangkan sekarang, dia sudah mendapatkan full layar semua, berukuran sekitar 7 inchian Sobat Setir. Seperti itu. Ini juga sama seperti yang digunakan, yang dimiliki oleh C3 Aircross. Berubah di bagian instrumennya, berubah juga di bagian steeringnya. Karena sekarang, steeringnya sudah ada buttons-buttonsnya nih Sobat Setir. Buttons-buttons ini berfungsi untuk mengontrol yang ada di bagian instrumen clusternya itu sendiri gitu. Jadi ya udah setup drivingnya ini tuh udah sama lah kayak yang dimiliki di Citroen C3 Aircross. Sama pula dengan bagian pengaturan dari power window-nya. Sekarang juga sudah jadi 4 kayak gini ya. Sudah satu komando di bagian door trim pintu driver, sudah nggak ada yang modelnya di bagian tengah-tengah lagi untuk pengaturan kaca bagian belakang. Nah, fitur safety-nya juga sekarang sudah lebih komplit lagi. Bahkan bisa dibilang di belakang ini ISOFIX-nya ada 2 buah, kanan dan kiri. Jadi kita bisa bawa 2 baby. Yuk mari kita lihat. Nah, bisa kita lihat di bagian belakang ini terdapat 2 buah besi untuk ISOFIX-nya. Jadi bisa dibilang kalau kita punya 2 baby, mau naruh 2 baby seat, itu bisa kita taruh secara berbarengan gitu ya. Karena ada 2 buah ISOFIX di bagian belakang sini. Nice banget Sobat Setir. Sekarang kita bahas mengenai harga dan servis dari kedua mobil ini. Yuk, let's go. Nah, untuk ngebahas masalah warna dan harganya, kita mulai dulu dari Citroen C3 Aircross ini. Citroen C3 Aircross sendiri dibanderol starting from Rp256.900.000 on the road Jakarta. Dan untuk opsi warnanya, dia ada warna putih, warna Cosmo Blue, dan warna abu-abu gitu Sobat Setir. Dan ya Citroen lah ya, kita bisa kombinasikan warna sesuai dengan kita. Mau atapnya yang putih, bodinya yang biru, atau bodinya yang biru, atapnya putih, atau gimana. Pokoknya kita bisa ngekonfigurasi warna sesuai dengan keinginan kita. Tapi warna utamanya ada 3 warna itu. Dan untuk Citroen C3, dimulai dari harga Rp189.900.000 on the road Jakarta, itu dengan 1 tahun atau 10.000 km free service. Itu opsi pertama. Nah, ada opsi keduanya dengan harga Rp196.800.000. Itu dengan garansi 4 tahun atau 50.000 km free service. Nah, jadi dari kedua mobil ini ya mereka sama-sama memiliki ciri khas yang sama, yaitu gayanya Prancis banget. Sama-sama memiliki teknologi yang cukup di kelasnya, dan juga sama-sama memiliki carpet ride feeling yang dimana itu menjadi jagoannya dari Citroen. Naiknya empuk dan enak banget Sobat Setir. Dan tentunya yang ini cocok untuk 7-seater, untuk keluarga, yang itu bisa lebih ke anak muda atau yang baru mau beli mobil. Nah, itu cocok dengan Citroen C3. Oke Sobat Setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Nah, berlanjut ke C3. Ya. Nah, masuk ke dalam, kita langsung disambut sama sebuah kunci nih. Pulang, nanti.